Ini memang ada beberapa daerah lagi banyak lahan perkebunan kelapa itu dikonversi menjadi lahan-lahan yang lain, misalnya untuk bangun perumahan atau apa segala macam. Tapi masih banyak. Di Kota Mabango masih banyak. Di daerah Minsel masih banyak. Ya, Boltim Bolsa masih banyak. Sehingga punya potensi untuk orang kembangkan usaha pengolahan barang baku atau komoditi kelapa. Teknologi sederhana bisa dilakukan oleh IKM, ya. Seperti yang saya tunjukkan kemarin, tidak harus punya mesin yang canggih. Tidak ada, hanya orang-orang yang punya semangat tinggi yang bisa berhasil dalam usaha-usaha mandiri seperti ini. Ketika kalau Pak Ramang saya pasti akui semangatnya. Tapi kemudian Bapak Ibu di sini semangat saya Pak Ramang. Jatuh bangun, ya, jalan sendiri, ya. Sehingga memang beberapa pola yang bisa terlakukan ketika ingin membangun satu industri, apalagi yang skala IKM. Kalau industri besar itu mereka tuh punya banyak power, punya modal, punya segalanya, sehingga gampang mereka untuk sukses dalam berusaha. Nah, kalau macam IKM memang punya keterbatasan, jadi memang harus banyak sharing, banyak intervensi pemerintah, banyak dibantu, tapi jangan ibu juga hanya mengharapkan bantuan. Kalau ibu hari ini ikut pelatihan hanya mengharapkan bantuan, sampai di rumah tidak akan jalan. Nah, memang itu bisa dikelola seperti ini secara mandiri atau perorangan. Tapi perorangan punya semangat tinggi. Contohnya Pak Ramah ini. Bisa dengan kelompok atau usaha, atau bisa dengan kemitraan. Ini pola-pola seperti ini bisa dilakukan. Nah, ini ada 10 orang. Terserah nanti baru sharing informasi bagaimana bisa mengembangkan usaha, khususnya usaha di bidang produk kelapa, turun kelapa. Nah, ini yang paling penting Bapak, harus bisa dilakukan secara terintegrasi. Karena memang minyak kelapa di pasar sangat mahal, tidak akan bisa bersaing dengan harga minyak sawit. Tapi bisa termasuk dengan keunggulan dari kesehatannya. Kalau bercerita masalah kesehatan, pasti orang akan beli. Kedua, bisa dengan cara integrasi. Misalnya ibu bikin minyak kelapa, menghasilkan apa? Minyak apa namanya? Minyak tarepa. Menghasilkan tarepa. Bisa menghasilkan arang tempurung. Bisa menghasilkan yang lain dari hasil pengolahan kelapa tadi. Itu bisa dilakukan. Karena kalau macam orang hanya mengandalkan minyak kelapa, mungkin tidak bisa bersaing. Keuntungan akan kecil. Tapi kalau tarepa yang orang gunakan, dijual, bikin tepung kelapa, bikin produk kayak kemarin Ibu Reni, dan sementara akan ditambah lagi produknya, itu akan bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari usaha kelapa yang orang lakukan. Saya sudah jelaskan bahwa PCO itu adalah minyak ditambah dengan mikromolekul. Di dalam daging kelapa ada kandungan minyaknya, ada kandungan senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Itulah yang saya katakan mikromolekul. Apa-apa senyawa itu? Ada vitamin, ada senyawa sterol, ada senyawa karotenoid, dan lain-lain sebagainya. Nah, senyawa-senyawa itulah yang bisa berfungsi sebagai apa? Antioksidan, antipotooksidan, dan seterusnya. Yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ketika senyawa itu tidak ada dalam PCO, maka PCO itu tidak bisa dikatakan sebagai PCO, hanya bisa dikatakan sebagai minyak kelapa yang fungsinya hanya sebagai minyak goreng. Oke, itu saya ulangi kembali. Nah, kita lebih detail lagi, masuk ke manfaatnya. Manfaat PCO itu sangat ditentukan oleh kandungan atau sifat kimia yang ada di dalam minyak PCO itu sendiri. Ini sekedar pemahaman kita. Nah, kenapa dia sangat bagus? Dan kemarin saya sempat katakan bahwa minyak PCO atau minyak kelapa itu sendiri, itu minyak, salah satu minyak nabati yang paling sehat. Kenapa saya katakan paling sehat? Seperti ini. Cukup ibu bapak ibu pahami bahwa yang pertama bahwa minyak kelapa baik itu PCO maupun minyak goreng mengandung asam lemak jenuh 90% dan asam lemak tak jenuh itu hanya sekitar 10%. Nah, kalau di minyak-minyak yang lain ada juga yang jenuhnya seperti itu, tapi nanti ada sifat yang lebih bagus lagi dari itu. Itu nanti terlalu di sifat kedua.
Tapi kalau kayak seperti minyak kacang, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak wijen, itu asam lemak jenuhnya yang paling banyak. Sehingga ketika minyak wijen, minyak bunga matahari, minyak jagung, biasanya tidak cocok orang pakai goreng. Karena kenapa? Tidak tahan terhadap pemanasan. Biasanya hanya untuk batu tumis atau untuk mau oles-olesi makanan, untuk makan. Tapi tidak cocok untuk orang bikin minyak goreng. Minyak sawit juga tinggi DP asam lemak jenuhnya. Cuman ada kekurangan dari sifat dari minyak sawit. Sehingga yang paling banyak orang gunakan untuk bagoreng minyak-minyak yang mengandung asam lemak yang jenuh yang banyak. Karena kenapa? Dengan sifat asam lemak jenuh yang banyak itu tahan akan panas, sehingga orang bisa pakai bagoreng. Kedua, tuh stabil pada suhu yang tinggi, tidak cepat atau mudah dirubah menjadi asam lemak trans. Nah, biasanya kalau dalam ilmu kesehatan orang banyak menghindari makanan-makanan berminyak. Karena kenapa? Minyak itu mudah dirubah menjadi lemak trans. Ketika minyak lemak trans itu pernah mungkin dengar ya, itu gampang membuat penyumbatan dalam pembuluh darah lemak trans itu. Nah, tapi karena sifat PCO itu atau minyak kelapa itu sendiri mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah minyak itu dirubah menjadi lemak trans, sehingga jangan takut untuk mengkonsumsi minyak kelapa. Oke. Yang kedua, minyak kelapa, baik itu minyak goreng maupun minyak PCO, itu mengandung asam lemak jenuhnya itu, ya. Dari bahasa ada kata nomor 1 tadi, asam lemak jenuhnya itu didominasi oleh asam lemak rantai pendek, jadi pendek di rantai. Nah, itulah perbedaan antara minyak kelapa dan minyak sawit. Kalau minyak sawit juga mengandung banyak minyak jenuh, tapi rantainya itu panjang. Tapi kalau di kelapa pendek di rantai. Nah, kelebihannya rantai pendek apa? Gampang di dalam tubuh itu dimetabolisme, dirubah menjadi energi. Nah, kalau yang panjang susah dimetabolisme menjadi energi, sehingga banyak ditimbun dalam tubuh. Jadi pertama tadi jenuhnya tinggi, tapi jenuhnya itu yang pendek, bukan yang panjang. Nah, kalau di sawit, jenuh tapi panjang. Ya, bisa dipahami ya? Sehingga dalam metabolisme itu gampang dirubah jadi energi. Sehingga kalau macam orang konsumsi PCO, ya, itu kalau macam orang konsumsi itu orang itu rasa kuat, fresh, tidak gampang lelah, tidak gampang capek. Karena kenapa? Yang orang konsumsi adalah minyak yang sifatnya bisa membuat orang itu menjadi fit. Karena asam lemak jenuh yang rantai pendek itu gampang dirubah menjadi energi dan mudah diserap oleh tubuh untuk keperluan beraktivitas. Nah, ini belum masuk di PCO DP manfaat, baru DP sifat minyak itu sendiri, yang minyak kelapa. Nah, yang ketiga, ini yang sering orang katakan bahwa PCO itu bagus karena ini. Medium fatty acid-nya yang sedang tadi itu didominasi oleh asam laurat. Nah, banyak yang mengatakan bahwa inilah asam laurat ini yang bermanfaat untuk aspek kesehatan. Nah, tapi kalau saya bukan cuma asam laurat, ada yang lebih bermanfaat seperti yang saya katakan sebelumnya, itu saya jelaskan sebelumnya, itu komponen minor yang merupakan senyawa fenolik. Nah, ada beberapa ahli atau peneliti atau ilmuwan yang mengatakan bahwa ini sebagai antivirus, antibakteri, jamur, dan mikroba lainnya. Mungkin saya seperti itu, tapi kalau saya memahami, bukan itu yang punya peran penting dalam aspek kesehatannya, tapi yang senyawa-senyawa bersifat minor di dalam minyak kelapa. Nah, yang keempat, minyak kelapa, PCO, itu mengandung minor komponen seperti senyawa fenolik, di mana senyawa-senyawa itu terlarut dalam minyak. Sehingga ketika orang konsumsi minyak, senyawa itu akan ikut dalam minyak karena dia terlarut. Nah, senyawa-senyawa inilah yang fungsinya sebagai antioksidan, antioksidan, membantu fungsi organ
dalam tubuh, ya, sehingga senyawa ini ketika ada dalam PCO atau ada dalam minyak kelapa itu bisa berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri. Justru itu yang keempat ini itu yang orang harus pertahankan dalam PCO, ya. Dalam PCO. Keempatnya yang 1 sampai 3. Oke? Tapi ketika yang 4 itu atas itu lebih bermanfaat lagi. Dia hanya sebagai sumber energi, tapi tidak bisa untuk aspek kesehatan. Nah, itulah yang orang harus pertahankan di dalam PCO. Sehingga prosesnya kami sudah mengajarkan kemarin, jangan pakai pemanasan, jangan pakai bahan kimia, harus dari kelapa yang segar, harus dari kelapa yang tua, supaya komponen yang keempat ini ada dalam PCO. Kalau ini tidak ada, itu sama dengan orang konsumsi minyak goreng, karena 1, 2, dan 3 itu komponen yang ada dalam minyak kelapa. Minyak goreng ada, minyak PCO ada, sehingga komponen 4 ini yang harus pertahankan. Sehingga di samping sebagai sumber energi, juga sebagai antioksidan, antifotoksidan, dan seterusnya. Oke? Nah, ini sedikit yang saya bilang tadi, yang jenuh dan tidak jenuh. Nah, Ibu Fitri ada pointernya? Bahwa minyak itu disusun oleh rantai-rantai karbon. Dari rantai karbon di sini, C. Nah, itu ya kalau di atas itu ada ya, dari KC itu cuma 1 DP garis. Yang di bawah itu ada 2. Oh? Nah, yang dikatakan jenuh kalau cuma 1 dia. Kalau tidak jenuh ada 2 DP ikatan antara CC. Nah, untungnya di PCO, di minyak kelapa, ya, itu lebih banyak yang di atas daripada yang di bawah. Oke? Nah, yang di bawah itu karena 2 DP ikatan, itu tidak stabil terhadap suhu dengan pengaruh lingkungan yang lain. Nah, cuman yang di atas itu, kalau di minyak kelapa, itu pendek. Kalau yang di minyak yang lain itu panjang. Sehingga ketika panjang di berantai susah di metabolisme dari energi dalam tubuh. Itu ikatannya. Nah, tolong bandingkan dengan minyak-minyak yang lain. Yang jenuh dan tidak jenuhnya. Minyak kelapa itu 80%. Yang agak tinggi dari minyak kelapa itu apa ya? Mana sawit? Wijen. Minyak biji kapas. Oh, tidak ada sawit di sini. Nah, ada yang biasa katakan begini. Minyak kelapa tidak sehat, banyak kolesterol. Nah, ini kita menjelaskan Pak Ibu-Ibu. Ini pengetahuan umum ini. Jangan tolong tertipu dengan iklan. Di minyak nabati itu, minyak dari tumbuhan, tidak ada kolesterol. Minyak tumbuhan apapun tidak mengandung kolesterol. Yang mengandung kolesterol itu di minyak hewan. Minyak ikan, minyak sapi, minyak kerbau, minyak babi, itu mengandung kolesterol. Kalau di minyak tumbuhan, tidak ada kolesterolnya. Yang ada kalau di tumbuhan itu, senyawa namanya fitosterol. Senyawa yang mirip dengan kolesterol. Nah, senyawa fitosterol itu sendiri, itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, jadi itu ya. Paham itu ya? Kalau orang bilang minyak kelapa atau minyak sawit ada kolesterol, tidak ada. Kalau ada yang bilang jangan banyak makan sayur santan, jadi kolesterol. Mungkin sayur santan ditambah dengan daging babi. Tapi kalau cuma sayur santan, tidak ada campuran daging dari hewani, itu tidak ada kolesterol. Siapa bilang ada kolesterol? Cuma santan dari kelapa sehat. Oke? Itu yang ibu harus pahami itu. Itu iklan yang salah membodohi masyarakat. Ya memang. Oke, bisa ya? Dipahami itu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah menjelaskan. Minyak non kolesterol, ya memang non kolesterol. Iklan itu betul memang, tapi jangan begitu. Sesuatu yang sebetul adanya jangan usah diiklankan. Ya toh. Oke, lanjut. Bermanfaat. Nah,
manfaat PCO. Dengan sifat-sifat yang kita jelaskan tadi, di sifat kimia, DP, jenuhnya tinggi, jenuhnya itu yang medium, kemudian mengandung asam urat yang tinggi, kemudian mengandung senyawa fenolik, itu manfaatnya seperti ini. Ini ada yang sudah saya lakukan lewat hasil penelitian sendiri, ada pun juga yang saya ambil dari hasil penelitian orang lain. Nah, pertama itu sebagai sumber gizi dan nutrisi, sehingga bisa dijadikan sebagai suplemen untuk kesehatan. Karena kenapa tadi? Itu mengandung senyawa-senyawa yang sangat baik untuk kesehatan. Bisa sebagai suplemen. Bahkan ada yang buat PCO dalam bentuk kapsul, dapat dikonsumsi karena mungkin tidak tahan dengan rasa minyaknya secara langsung. Karena kenapa juga segi gizinya sebagai sumber nutrisi dan membantu keseimbangan berat badan. Nah, Bapak Ibu kalau memang mau rutin minum PCO ya, bagi yang suka mau agak ideal DP badan, karena mungkin DP suami lagi, terduga DP sama kontainer. Sudah jangan putus asa, dimotivasi. Konsumsi PCO. Saya yakin Bu bisa menurunkan berat badan. Karena itu hasil penelitian saya kemarin. Saya cobakan, saya Bu kasihan ini selama saya kerja di Barisan Manado itu saya peneliti tapi di bidang PCO. Saya sekitar 8 tahun, 9 tahun meneliti di bidang PCO. Sampai saya sudah meneliti PCO itu untuk aspek kesehatannya nih. Sudah coba ke kelinci percobaan. Jadi apa sih kandungan PCO itu? Saya sudah teliti, identifikasi apa manfaatnya, sampai saya sudah teliti ke hewan percobaan. Nah, salah satu organ dalam tubuh yang mengontrol keseimbangan berat badan itu yang namanya kelenjar tiroid. Ini bisa searching di mana-mana di googling. Nah, saya kemarin sempat terapi tikus tapi lihat kelenjar tiroidnya, baru terapi dengan PCO. Ternyata memang berpengaruh positif terhadap perbaikan organ kelenjar tiroid. Sehingga memang ketika orang konsumsi PCO dengan rutin bisa menstabilkan orang berat badan karena fungsinya sebagai itu. Memang tiap hari minum atau? Nanti bagaimana dosisnya sama tertentu ya. Itu dari aspek gizi dan nutrisi. Nah, nutrisinya itu tadi mengandung banyak energi karena ada asam lemaknya yang jenuh tapi yang pendek, gampang dimetabolisme tubuh, sehingga tiap hari ibu konsumsi. Bapak kalau sering ke kebun kerja berat, konsumsi PCO aja. Insya Allah akan fit itu badan. Bapak juga kalau aktif dalam aktivitas, semua kalau tidak sempat, minum juga PCO 3 lepet sebelum beraktivitas. Mau kena mah sebenarnya enggak, mau kena mah ya. Enggak mau kena asam lambung. Saya kalau lagi sibuk terus makan tidak teratur, asam lambung lagi nyeri, sudah semula lagi saya terapi dengan PCO. Hari pertama kedua itu sudah enggak ada. Dari aspek kesehatan dan farmasi. Nah, ini untuk kesehatan kulit dan rambut. Ibu kalau ada penyakit kulit, mau gatal-gatal, mau eksim, mau apa segala macam itu, PCO yo. Cepat kering, cepat sembuh, itu gatal-gatal. Ya, jadi PCO ini manfaatnya sangat luar biasa. Bisa luar dalam. Kulit kering bisa. Anak-anak bisa. Anak saya dulu itu, waktu yang anak pertama itu, ketika lahir, itu orang kasih nama goteng. Goteng itu apa? Gondrong tengah. Jadi rambut cuma ada di tengah. Di depan, samping, belakang tidak ada rambut. Karena ketika itu kan, tidak produksi PCO. Terapi dengan PCO. Sekarang itu rambutnya sangat lebat sekali. Pakai itu. Pakai PCO. Membantu mengambilkan fungsi organ dalam tubuh yang kita bilang tadi. Bisa karena semua penyakit yang orang derita itu penyakit organ, penyakit dalam istilahnya, itu penyakit organ. Karena kenapa? Tidak ada keseimbangan fungsi organ atau fungsi organ orang terganggu. Dengan PCO itu, sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan, bisa membantu fungsi, menormalkan fungsi organ. Misalnya, orang kena gula darah.
Gula darah kan itu karena terganggunya organ pankreas. Kemarin sempat saya teliti tentang pankreas bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh terapi. Yes. Kolesterol apalagi Wah, coba diterapi dengan PCO. Asam urat kemarin juga saya sudah lakukan terapi asam urat ke organ ginjalnya, bisa menetralkan asam uratnya. Banyak kegunaannya. kita biasa bangun pagi, ini dia sampai kaku-kaku. Nah, untuk kekebalan tubuh. Nah, yang mengatur terhadap sistem kekebalan tubuh kan di organ hati. Jadi ada penyakit-penyakitnya yang beres, dia stop di hati. Ketika terhadap hati rusak, bukan hati dalam hati apa ya, secara batiniah. Sebentar pelan-pelan. Hati. Nah, hati terus kasih rusak. Otomatis ketika hati rusak itu semua racun-racun dalam tubuh itu bisa masuk dari luar kan? Tidak lagi yang sebagai organ filter segala sesuatu yang aneh lah dari luar itu masuk ke dalam tubuh. Di penelitian di klinik percobaan tersebut, turun terapi PCO. Suruh kasih rusak dari hati dulu kan? Berturut terapi dengan PCO. Dari hasil foto hatinya itu, terbelah itu hewan, itu bisa membalikan fungsi hati itu ke normal kembali di fungsi. Nah, artinya itu bisa jadi kekebalan tubuh. Kemudian mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, ini kemarin karena biasanya kalau luka kan, kenapa itu luka jadi besar, jadi luka borok, jadi air? Karena kenapa? Karena di situ kan banyak hidup bakteri-bakteri di situ. Ketika pas kita kena luka, itu orang biasa siram alkohol, kasih betadine sebagai antibakteri kan, sehingga luka itu cepat sembuh. Nah, PCO seperti itu juga bisa menyembuhkan, artinya bisa sebagai antibakteri PCO. Ibu terapi Jo sendiri kalau kena luka, atau sekarang kita mau kasih luka Pak Ibu? Ada pisau Pak? Kita jamin bisa. Kita kasih iris, ya. Kita terapi bisa jam 3 hari, 4 hari bisa kering dari luka. Nah, ada kejadian aneh kemarin di KTP kompleks kan, KTP kompleks seperti ini kompleksnya juga, misalnya dalam kota Manado tapi agak pinggiran kota Manado. Jadi banyak KTP jamaah masjid karena itu salah satu pengurus masjid di situ. Masih pelihara kayak kambing gitu, sapi gitulah. Nah, ada salah satu jamaah yang datang ke saya, saya dapat tuh dibuka rumah, mau tunggu mobil, mau ke apotek. Siapa yang sakit? Enggak, KTP kambing sakit. Sakit kenapa? Luka so dolong sekali dia luka, ya kan? Sudah Jota bilang ada tapi obat. Ya, sampai di rumah kita kasih PCO. Botol begini tapi cuma setengah begini. Nah, bikin 3 kali ya, siram di luka itu. Nah, ini kambingnya ini sudah luka dolong ke dalam, dia lolok begini dengan tangan masuk ke dalam sampai segini dah. Soba lalar ulat besar-besar. Terapi juga itu. Memang pas dia siram pertama itu ulatnya itu hilang. Dalamnya hilang juga. Cuma 3 kali siram minyak yang ini. Nah, sampai sebulan tak tutup lukanya. Nah, itu salah satu, bukan cuma manusia. Kepada hewan pun bisa seperti itu juga. Kalau manusia sudah banyak kita lakukan terapi seperti itu. Orang kata-kata tetangga yang kalau sedikit, mari, tak sapu pisau. Besok lagi balik ke sini, tak sapu lagi. Semua udah ke luka-luka itu. Kasih minum Jo. Kita sih belum pernah ke kecacingan, tapi kasih minum Jo. Ada di rumah di sebelah itu kucing selalu ada bulu-bulu cuma ada semprot begitu. Nah, artinya apa yang saya jelaskan hari ini mungkin Bapak Ibu pernah temukan sendiri, pernah lakukan sendiri. Saya hanya mempertegas, betul saya peneliti bukan cuma sekedar baca buku, tapi saya juga melakukan penelitian terkait dengan itu. Kemudian mempercepat dan mengurangi penyembuhan terhadap gangguan pencernaan. Bisa kalau asam lambung tadi segala apa terapi di PCO aja. Itu sering sekali kena itu. Coba terapi dengan PCO. Soalnya bisa akan cepat mereda dari asam lambung itu.
Nah, itu tadi menetralkan radikal tubuh, mempertahankan ASI, meningkatkan kesuburan. Nah, meningkatkan kesuburan. Bapak Ibu, kalau masih ada yang agak susah punya anak, dua-dua terapi dengan PCO. Bapak dengan ibu terapi dengan PCO. Vitamin E itu kan salah satu bahan senyawa untuk meningkatkan kesuburan dan itu ada di PCO. Nah, vitamin E-nya di PCO itu bukan cuma sekedar terbilang tokoferol, masih ada turunan tokoferol yang ada di situ. Dan itu lebih hebat daripada tokoferol sendiri. Cuman senyawa tokoferol yang mana saya belum bisa kasih tahu, tapi untuk meningkatkan kesuburan suami istri minum. Karena memang PCO itu tidak ada efek samping. Sudah terapi juga. Seolah berkah. Mungkin ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut. Jadi awetnya, yang penting Bapak Ibu bikin dengan cara sesuai dengan prosedur yang Tuhan kasih tahu. Ini tahan bertahun-tahun. Kemarin saya sempat dari tahun 2006 saya buat PCO. Nanti orang buka sekitar tahun 2000, sekitar 8 tahun kayaknya itu. Tapi orang simpan di sesuai dengan apa namanya tempat yang sesuai. Itu bertahun-tahun. Jangan. Nah, ketika kadar airnya rendah, yang mempercepat proses kerusakan minyak itu adalah kadar air. Setelah jadi minyak ya, kadar air. Justru itu orang usahakan dari kadar air di bawah 0,1%. Nah, dengan cara apa kemarin? Kalau metode yang orang ajarkan itu fermentasinya harus cukup. Usahakan jangan di bawah 16 jam. Biar mencapai kadar air di bawah 0,1%. Kedua, yang mempercepat proses kerusakan minyak itu ketika pengemasannya tidak bagus. Jadi harus memang orang tertutup, orang segel. Biar memang tidak ada celah udara lagi masuk ke dalam. Kedua, yang mempercepat proses kerusakan minyak itu sendiri adalah ketika terlalu lama di luar, disimpan di luar, apalagi kena cahaya matahari, karena ada namanya fotooksidasi, bisa rusak teroksidasi karena matahari. Sehingga ketika Bapak Ibu bikin pisau seperti ini bagusin, mantap, benih. Simpan di tempat yang bagus, di dalam tempat yang gelap, jangan kasih biar terlalu lama begini di luar. Sehingga Pak Rama ketika banyak stok PCO-nya, ya, kasih simpan di tempat gelap. Kecuali ini kemasan krimernya, orang lagi ada kemasan kardus, berarti simpan di luar. Nah, macam begini, jangan terlalu lama di sini. Kalau sekarang sehari cepat juga kemas, simpan bagus-bagus di tempat penyimpanan atau penggunaannya. Jadi tahan lama Bu, ketika cara prosesnya bagus dengan penyimpanannya bagus. Itu bertahun-tahun. Karena di dalam ini ada senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan itu bermanfaat bagi orang yang mengkonsumsi, tapi juga dia bisa menjaga dirinya. Karena dia bisa melindungi minyaknya sendiri dari reaksi oksidasi. Tapi dengan catatan tadi, kemasannya bagus, dengan cara penyimpanannya bagus. Di kulkas. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sarankan PCO simpan di kulkas. Yang namanya minyak kelapa, karena sifatnya tadi yang saya katakan tadi banyak jenuhnya, pasti akan beku di suhu dingin. Jenuh yang pendek dia, pasti jenuh beda dengan minyak sawit, karena jenuhnya itu panjang. Kalau jenuh pendek pasti akan beku di suhu dingin. Bukan cuma suhu freezer, tapi suhu dingin pun dia akan beku. Ketika di sini ada AC misalnya di kamar, orang simpan di dalam di kamar dengan suhu AC sekitar 20 derajat,